Fikri Maulana Ibrahim dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dari kelompok saya yang berjudul Lunturnya Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Sumedang. Ideologi mempunyai peranan penting dalam menentukan pandangan hidup suatu negara. Setiap negara di dunia mempunyai pandangan hidup masing-masing yang telah disesuaikan dengan budaya dan karakter warganya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mempunyai konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental dalam penyelenggaraan dan pengaturan negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita mentransformasikan nilai-nilai dari Pancasila ke dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arus globalisasi menyebabkan semakin lunturnya nilai-nilai karakter bangsa di masyarakat, khususnya pada anak-anak. Dengan adanya pertukaran budaya bangsa yang menyebabkan budaya asing masuk, yang akhirnya membuat nilai-nilai karakter bangsa ini semakin berkurang. Bukan hanya pada anak-anak saja, namun sekarang banyak orang dewasa yang lebih menyukai budaya asing ketimbang budaya asli bangsa ini. Hal ini semakin dikuatkan dengan semakin banyaknya orang yang lebih menyukai produk luar negeri ketimbang produk bangsanya sendiri. Generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa belum bisa mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan. Fakta ini tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat pentingnya sikap nasionalisme dalam memajukan negara ini. Di era global sekarang ini, satuan formal yang bertanggung jawab terkait penanaman nilai kebangsaan adalah satuan pendidikan. Dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena dapat menciptakan generasi muda yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang lebih baik yang dapat memperkecil masalah nasionalisme ini. Memang perlu diakui, pendidikan saat ini belum bisa menciptakan generasi muda yang cerdas dan bermartabat seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Namun masih ada harapan bagi tenaga pengajar untuk mengubah keadaan seperti yang sekarang ini dengan lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Adapun alasan-alasan penulis memilih judul penelitian ini karena yang pertama, ruang lingkup masalah yang terkandung dalam judul tersebut menarik untuk diteliti. Lingkup masalah juga dapat menjawab rasa penasaran penulis, seberapa besarkah penerapan Pancasila di lingkungan Kabupaten Sumedang. Yang ketiga, menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai pengingat akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penerapan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan Kabupaten Sumedang? Kedua, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Sumedang? Ketiga, upaya apa saja yang dapat mengatasi hambatan tersebut? Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Kami mengumpulkan data melalui Google Form yang telah kami bagikan ke 3 kalangan masyarakat, yaitu siswa, masyarakat biasa, dan para pejabat atau pemerintahan. Kami menyediakan 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Di kalangan siswa, kami menerima data dari 40 responden. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui apa itu Pancasila? Seluruh siswa menjawab ya, yang artinya seluruh siswa telah mengetahui apa itu Pancasila. Terus yang kedua, apakah Anda saat ini sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari Anda? Sebanyak 17 siswa menjawab ya, 17 siswa menjawab ragu, dan 6 siswa menjawab tidak. Pertanyaan ketiga, sebagai siswa,
Lalu selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pemerintahan Kecamatan Congyan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memastikan bahwa sebagian besar pejabat pemerintahan di Kecamatan Congyan telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sudah mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan sudah mengetahui hal-hal apa saja yang bertentangan dengan Pancasila. Penulis memperoleh data dari 9 responden. Adapun pertanyaan yang pertama, ada pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Ada 6 responden yang menjawab ya dan 3 responden yang menjawab tidak. Pertanyaan nomor 2, ada pejabat yang pilih-pilih atau pandang bulu dalam membantu dan melindungi warganya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Ada 5 responden yang menjawab ya, 2 responden yang menjawab tidak, dan 2 responden yang menjawab ragu. Pertanyaan nomor 3, pemerintah menjamin toleransi antar umat beragama. Toleransi di sini dimaksudkan untuk menjamin pemeluk agama lain beribadah sesuai dengan agama yang dipercayainya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Ada 8 responden yang menjawab ya dan 1 responden yang menjawab ragu. Pertanyaan nomor 4, pemerintah harus menjamin keadilan dalam peradaban yang kuat dan bijaksana dalam mengambil sikap dan permasalahan yang ada di dalam pemerintahannya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Sebanyak seluruh responden 5. Penyelenggara pemerintah dapat diambil dari seluruh komponen bangsa berdasarkan prestasinya untuk Indonesia dan sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan dari keturunan atau suku tertentu. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan tersebut? Sebanyak seluruh responden menjawab ya, akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan yang pertama, mayoritas masyarakat di Kabupaten Sumedang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya, baik itu di kalangan pelajar, masyarakat menengah ke bawah dan ke atas, bahkan mayoritas pejabat pun telah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, masih ada faktor yang menjadi hambatan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, masyarakat juga sudah mengetahui hal-hal apa saja dan hal-hal apa saja yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan hal-hal apa saja yang melanggar dari nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, masyarakat juga sudah mulai merasakan manfaat dari penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dapat mencerminkan masyarakat Indonesia yang senang bekerja sama dan dapat menonjolkan sikap masyarakat Indonesia yang ramah tamah dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. Untuk kesempurnaan dan tercapainya tujuan agar masyarakat kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya, kami merekomendasikan beberapa saran untuk masyarakat. Yang pertama, mengadakan pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini agar anak terbiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua, menambah pembelajaran tentang ideologi Pancasila di kelas agar dapat menambah pemahaman siswa terkait pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengadakan seminar atau sosialisasi dari pihak-pihak terkait kepada masyarakat akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mengadakan adanya pengarahan atau didikan dari orang tua kepada anak dalam sejak masa pertumbuhan akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.